Di sebuah cakrawala, di mana matahari terbit dengan warna emas yang tenang, terbentanglah Nusantara, negeri serupa untian zamrud yang terdiri dari pulau-pulau yang indah, menyimpan rahasia kearifan yang agung setua samudra. Di pusat negeri berdirilah Balai Agung Keadilan, berlambangkan cakra yang berputar dan mengeluarkan lidah api, menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya, memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hukum bukan sekedar tinta di atas kertas, melainkan nafas yang menghidupkan nurani. Setiap hakim yang dipilih karena kedalaman heningnya dalam menimbang kebenaran. Ketika palu diketuk, suaranya tidak memecah hati, melainkan menyatukan retakan. Tak ada emas yang bisa membungkam kebenaran, dan tak ada jelata yang suaranya tak didengar. Dari pulau ujung timur hingga barat, hukum ada ditegakkan dengan kejujuran. Keadilan adalah tentang keseimbangan batin, dan kata-kata adalah janji suci. Keadilan ditegakkan dengan mengembalikan apa yang hilang, memulihkan kehormatan yang tergores. Di setiap pulau, bentangan alam tempat tinggal rakyat adalah tanah yang subur, gemah ripah Lojinawi. Negeri ini menari dalam harmoni hukum adat yang luhur. Benih kepercayaan tumbuh menjadi hutan kedamaian. Tak ada lagi kunci di pintu-pintu rumah, sebab setiap orang adalah penjaga bagi saudaranya. Kemiskinan sirna bukan karena tumpukan harta, melainkan karena hukum mewajibkan yang berlebih untuk merangkul yang berkekurangan. Keadilan adalah embun pagi yang membasahi setiap helai daun tanpa terkecuali, memberi kehidupan bagi semua. Namun, pada suatu senja yang terkutuk, keadilan jatuh karena dikerat oleh rayap-rayap tak bernurani, tangan-tangan tak bertanggung jawab yang dibalut jemari licin minyak kekuasaan, dan kuku-kuku tajam kerak keserakahan mulai menjarah altar suci. Mereka menyebarkan racun bisikan dan sulaman dusta yang halus. Satu demi satu, pilar penyangga nurani digergaji hingga mengerang. Puncaknya adalah simfoni kehancuran. Ketika palu keadilan jatuh, suaranya bukan lagi melambangkan kepastian, melainkan tentang lonceng kematian bagi akal sehat. Di bawah sorot lampu yang dingin, keadilan terjerembab ke dalam lubang hitam. Ia tersungkur dengan cara yang paling puitis sekaligus menyakitkan. Sementara tangan-tangan hitam itu bersulang di atas panggung, merayakan kemenangan gelap mereka. Di saat itu, hukum hanyalah selembar daun kering yang dipermainkan oleh angin badai, tak berdaya dan kehilangan arah. Tetapi kebenaran memiliki detak jantung yang tak bisa dihentikan oleh tangan-tangan dusta. Di dalam lumpur tempat ia terjerembab, keadilan tidak mati. Air mata rakyat yang tertindas jatuh membasahi luka-lukanya, menjadi obat
yang lebih kuat dari segala sihir kekuasaan. Keadilan mungkin bisa dipenjara dalam aksara yang diputar balikan. Namun ia akan selalu menemukan jalan pulang melalui celah hati yang jujur. Saat tangan-tangan kotor itu merasa telah merajai cakrawala, keadilan bangkit dengan suara yang menggetarkan tiang-tiang istana. Ia menuntut kembali tempatnya. Tangan-tangan tak bertanggung jawab itu gemetar. Setiap kebohongan yang pernah mereka rajut terurai satu persatu. Keadilan merebut kembali timbangannya dengan dukungan ribuan tangan yang kini bersatu membentuk benteng yang tak tergoyahkan. Ini adalah kemenangan. Ini adalah kemenangan sebuah bangsa atas ketakutan. Di bawah langit harmoni Justisia Nusantara, rakyat tumbuh di tanah yang dipeluk dengan kebenaran. Adalah sebuah bukti nyata bahwa ketika hukum tegak dengan adil dan ada dijunjung dengan cinta, kesejahteraan bukan lagi mimpi, melainkan takdir yang menyapa di setiap pagi. Dari ujung timur hingga barat dan berlabuh di negeri Serambi Mekah, dengan aroma harum 1001 kopi yang merupakan lahirnya kerajaan tertua Nusantara, keadilan tegak berdiri tak tergoyahkan badai tsunami, tak gentar dengan banjir bah yang menerjang. Dan di bawah langit harmoni Justisia Nusantara, rakyat hidup dalam kebahagiaan yang abadi. Abadi.